Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara dari mengoperasikan Microsoft Project untuk membuat dari project scheduling. Untuk langkah pertama, kita ke tab project yang di kiri atas, lalu kita ke project information. Nah, di project information ini kita itu mengubah dari start date ini ke tanggal di mana proyek ini akan dimulai. Untuk studi kasus yang kita buat ini mulai dari tanggal 23 Oktober. Kalau sudah kita klik OK, lalu dilanjut ke tab File, Option, lalu ke Schedule. Nah, di schedule ini kita harus menyesuaikan dengan project kita. Karena di sini di studi kasus kita ini projectnya itu 7 hari, 7 hari kerja maksudnya dari Senin hingga Minggu. Maka untuk apa namanya hour per weeknya itu kita buat 56 dan days per month ini 30. Oh ya, kenapa ini 56? Karena kan kita 7 hari. Sedangkan dalam seharinya itu kita kerjanya 8 jam. Jadi 7 kali 8 itu 56. Kalau sudah sesuai gini, sesuai dengan studi kasus kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masukin eh, project activity kita itu ke dalam test name ini. Mulai dari level 1, level 2 hingga activity listnya. Di sini untuk contoh sebagai contoh ini yang di sini ya yang sebagai contoh itu untuk level 1 kita masukkan rencana pengolahan limbah, terus level 2-nya ada proses pengolahan, lalu aktivitas apa aktivitinya ada dua yaitu yang melakukan brainstorming dan membuat langkah-langkah pengolahan limbah. Kalau sudah, di sini kita itu pertama yang aktivitasnya itu kita buat maju buat inden gitu, inden tasnya. Kita ke tab tas, lalu kita klik yang ini yang inden tas ini. Kita klik, lalu untuk yang level 2 juga sama. Kita masuk. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk sebagai eh, pembeda gitu dari per level-levelnya. Ini kita lakukan juga dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang di bawahnya ini. Untuk sebagai contohnya kita yang 4 pertama ini aja. Lalu kalau sudah kita masukkan dari durasi. Untuk sudah studi kasus ini, durasi aktivitas pertama itu 4 hari. Kita klik 4. Lalu untuk aktivitas kedua itu 3 hari. Nah, ketika sudah ini, kita sudah masukkan durasi. Kita lakukan juga durasi, masukkan durasi di aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, karena tadi sudah kita indentas itu, maka dari level-level yang sebelum ini akan secara otomatis terupdate. Lalu, kalau sudah, kita buat predecesornya. Karena untuk aktivitas yang B ini itu harus aktivitas A selesai terlebih dahulu. Maka untuk predesesor ini kita buat angka 3. Angka 3 ini dari mana? Karena dari proses yang sebelumnya ini, itu tuh berada di eh, baris ketiga, maka kita buat 3. Lakukan hal yang sama untuk predesesor yang selanjutnya. Misal yang C ini melakukan survei terhadap lokasi kegiatan. Karena ini harus dilakukan setelah membuat langkah-langkah pengolahan, maka predesesor 4 karena membuat langkah-langkah ini ada di baris yang keempat seperti itu. Jika sudah, ini kita ada tambahan untuk tekstilnya kita ke format text style, habis itu item to change-nya kita ganti menjadi critical task, lalu untuk colornya untuk colornya ini sebenarnya bebas, cuman untuk kali ini kita menggunakan warna merah. Kita klik OK. Nah, ini kan di aktivitas ini ada yang merah nih. Nah, yang merah ini artinya itu tuh jalur kritis ya. Jadi critical path-nya itu di yang merah-merah, yang artinya itu harus selesai ke secara on time karena kalau tidak itu dapat menghambat dari selesainya si proyek ini. Nah, untuk gancarnya ini ada di sisi kanan.
sisi kanan layar. Ini untuk Gantt chart bisa dilihat seperti ini. Nah, selain kita lihat Gantt chart, kita juga bisa di Microsoft Project ini melihat cara bentuk kalender gitu. Gimana caranya kita ke task, ke tab task, habis itu kita klik yang panah ini, panah Gantt chart, lalu kita klik kalender. Nah, untuk di kalender ini sebenarnya mirip-mirip dengan Gantt chart, cuman cara visualnya saja yang berbeda. Ini kita bisa lihat kayak misal dari aktivitas A ini dilakukan di tanggal 23 hingga tanggal 28. Lalu dilanjut dengan aktivitas B eh, tanggal 29. Ini juga nanti kalau misalnya ada yang kayak gini juga dia terlihat nih misalnya I sama L. Jadi pada tanggal 28 November ini akan berjalan bersamaan antara aktivitas I dengan aktivitas L. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari Microsoft Project dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.